kan gini, caruk itu kan sama-sama rugi, mati rugi, menang rugi. Iya. Nah, terus saya pernah dengar cerita gini, Mas. Kalau misalkan nih bapaknya misalkan kalah carok, nah ntar anaknya itu bisa dendam nih sama yang bunuh bapaknya. Itu nggak bakal habis-habis sampai terusnya sampai tujuh dan ibu apa sampai tujuh sampai cici terus. Nah, wah, parah juga ya berarti ya. Parah. Istilahnya yang punya masalah leluhurnya jadi ke bawah-bawah ya anak cucunya. Jadi dendam gitu ya. Assalamualaikum kawan-kawan, balik lagi di channel saya Ren dan Diana. Nah, tentunya kalian tahu beberapa waktu lalu pernah terjadi ada kejadian carok di Madura, tepatnya di daerah Bangkalan ya, yang menewaskan 4 orang. Nah, kita tanya-tanya nih sama Mas Ed nih, yang memang asli orang Bangkalan, Mas ya? Oh, nih Mas Ed nih. Sehari-hari apa Mas kerjanya, Mas? Oh, jualan sate. Oh, khas Madura banget lah ya. Nah, menurut Mas Ed nih, carok itu apa sih, Mas? Carok itu sebenarnya tradisi sih, cuman sama itu berantem satu lawan satu. Nah, gitu. Oh, jadi carok itu 1 lawan 1 gitu ya? Sampai mati. Biasanya Mas, kalau carok itu aslinya nih, gara-gara apa sih Mas sampai begitu? Ada masalah perairan, tanah, termasuk perselingkuhan. Oh, jadi kalau masalah udah nggak bisa diselesaikan secara baik-baik, akhir-akhirnya di carok itu ya? Apalagi kalau udah menyangkut selingkuh itu. Oh, ibaratnya harga diri udah diinjek-injek. Udah injek-injek jalannya gitu. Carok. Nih kalau boleh tahu, kalau di Madura itu senjatanya ada apa aja sih Mas? Yang khas Madura gitu. Selain celurit ya. Selain celurit apa lagi Mas? Ya kalau dari dulu sih masih celurit, nggak ada lagi. Itu yang biasa dipakai buat carok itu aja Mas ya? Tuh begitu kawan-kawan tentang carok itu. Kira-kira begitulah. Kita ini langsung orang Madura ini asli nih. Coba dong Mas ngomong bahasa Madura biar orang-orang yakin nih. Kalau bener nih yang saya sumber ini orang Madura nih. Mun masalah orang bini pasti yang itu harga dirinya laki resmi nah. Misalnya bini na selingkuh pasti jadinya siap. Noah, percaya kawan-kawan? Nah, saya nggak mengada-ngada nih. Nih Mas Ed sehari-hari jualan satenya di mana Mas? Indomaret mana Mas? Bucit Indah situ. Bucit Indah, Jalan Amil. Ya. Oh, yang di Pejaten itu ya? Oh. Ini lagi apa nih Mas? Benerin apa? Ini bikin meja buat taruh arem gitu. Biar nggak terlalu geletak banget. Biar nggak kelihatan kuning. Iya. Kalau orang Madura katanya kemana-mana selalu bawa celurit, bener Mas? Selalu. Sebenarnya sih bukan buat carok ya, cuma buat jaga-jaga aja. Oh. Jadi zaman sekarang ini kan kejahatan banyak. Tuh, Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Biasa Pak Haji. Iya, iya. Kalau misalnya udah ada orang masuk tanpa izin, malah rumah tangganya masih udah ditanyain dulu. Oh gitu. Kalau dia tanya kenapa nggak suka, nggak udah di sini. Ya. Oh gitu. Di Madura itu dalam awalnya itu bikin perjanjian SP. Perjanjian awalnya itu kayak gimana? Ada yang menang, nggak bakal masuk penjara, itu pasti ada perjanjian ada. Oh jadi ada yang pakai surat hitam di atas putih gitu Mas ya? Aslinya carok itu seperti itu ya Mas ya sebenarnya ya? Jadi bukan yang istilahnya dadakan, tahu jebret. Oh, berarti itu namanya sih istilahnya penyerangan lah ya kalau gitu mah. Nah kalau jaga juga harga diri juga sih. Kayak gitu dibikin dulu orang Maduranya itu banyak yang oh. Oh jadi ada yang carok itu ada yang pakai perjanjian, ada yang enggak gitu istilahnya. Jadi perjanjian secara lisan aja gitu ya Mas ya, enggak secara tertulis ada gitu ya. Ada yang tertulis. Oh ada yang tertulis. Jadi biar istilahnya nggak ada yang saling menuntut secara hukum lah gitu Mas ya. Juga jawara dan itu kayak di sini kan
preman di sini kan ada, di kampung juga ada preman di sana juga ada. Oh, iya sih. Mereka ada SP-nya. Iya sih. Ada SP-nya itu jadi udah megang surat izin dari kepolisian. Iya ya. Ya, saya juga pernah dengar sih di Jakarta ini ya ada sebagian kawasan yang memang dikuasai sama istilahnya orang-orang Madura lah katanya gitu ya. Tapi kalau mereka orang itu aja, mau gimana lagi? Oh Pada gitu. satu-satunya. Jadi istilahnya orang yang ke solidaritas lah gitu Mas ya. Satu daerah. Cuman orang menganggapnya oh dikuasai Madura nih, padahal mereka di situ cuman istilahnya orang-orang Madura ada di situ. Kalau ada orang yang ganggu, nah mereka bersatu buat bela saudara-saudaranya gitu ya. Karena kan di Indonesia ini kan ada NKR, harga mati. Kalau di Madura juga ada julukannya. Ada harga diri, harga mati. Harga diri, harga mati. Jadi kalau udah harga diri diinjek-injek, udah nggak ada. Itu inilah tawar menawar lagi. Oh gitu. Iya. Saya juga sering dengar tuh ada kata-kata gini, putih tulang putih mata. Nah, apa tuh Mas artinya Mas? Putih tulang maksudnya lebih baik hitungannya kita daripada menang malu. Mending lawan dulu masalah kalah atau menang urusan belakangan, yang penting lawan dulu. Gitu. Daripada bawa malu ke rumah, menanggung malu kan, yang lawan. Gitu. Oh, pantasan yang kemarin Mat Hasan siapa? Hasan Basri itu ya? Dia sampai berani lawan guru silat tuh ya mungkin karena itu ya Mas ya? Harga dirinya. Harga diri gitu. Itu Jadi ceritanya juga dengar itu karena awalnya itu katanya naik motor ngebut. Nah, ditegur secara lisan. Tapi nggak terima, ditempeleng. Ya itu. Iya. Dari tempeleng itu akhirnya terjadi. Karena harga dirinya itu diinjek-injek, apalagi ditempeleng depan umum. Oh gitu. Jadi udah nggak mandang siapapun orangnya, statusnya, pokoknya kalau udah diinjak harga dirinya, ya udah terjadilah kayak kemarin itu Mas ya. Ya. Makanya di kampung itu nggak mandang nggak tua nggak muda, makanya di kampung itu adab yang paling penting. Makanya di kampung itu benar-benar walaupun sebajing-bajingnya sejahat-jahatnya orang, di sana sejahatnya kalau disuruh kiai kita masih mundur. Oh jadi orang Madura tuh, iya sih saya sering dengar ibadahnya itu sama guru ngaji itu hormat banget mereka ya. Mereka itu menghormati kiai. Nah gitu ya kawan-kawan ya. Boleh lihat Mas, Mas mungkin punya celurit gini, koleksi. Kalau celurit sih ada, paling taruh lah, nggak buat macam-macam, buat panjangan, buat apa sih? Oh. Karena negara ini negara hukum. Iya. Kita ngomongin secara baik-baik sama. Benar. Bukan kita untuk menghilangkan tradisi carok ya enggak ya? Iya. Tapi sekarang kita ada hukum. Benar. Apa ya? Indonesia ini kan negara hukum, tidak ada hukum yang kita benar secara hukum. Jadi nggak usah ini sekarang keras itu nggak penting. Ya bukan nggak penting, penting tapi kalau ada hukum buat apa? Secara musyawarah bisa. Benar. Jadi lebih mengutamakan musyawarah lah ya Mas ya. Jadi nggak asal ada masalah dikit-dikit carok yuk. Jadi kayak seolah-olah mengikuti hawa nafsu aja itu Mas ya. Padahal karena kan kalau misalnya sekarang gini, carok itu kan sama-sama rugi. Mati rugi, menang rugi. Iya. Nah terus saya pernah dengar cerita gini Mas. Kalau misalkan nih bapaknya misalkan kalah carok, nah ntar anaknya itu bisa dendam nih sama yang bunuh bapaknya. Itu nggak bakal habis-habisin sampai terusnya sampai cucu dan bulu apa sampai putus sampai cici terus. Nah, wah parah juga ya berarti ya. Parah. Istilahnya yang punya masalah leluhurnya jadi ke bawah-bawah ya anak cucunya. Jadi dendam gitu ya. Dari buyutnya itu gimana caranya supaya nggak ada punya terus, nggak ada dendam pasti dengan musyawarah. Musyawarah itu bukan sendiri pasti antara kepala keluarga yang pelaku dan korban bertemukan di tengah-tengah dengan cara apa? Membawa kepala desa satu sama lain dan itu di surat perjanjian. Benar. Ya, jadi menurut Mas Ed nih pesan-pesannya nih untuk orang-orang Madura yang lain nih gimana nih Mas
tentang carok ini? Maksudnya kalau punya masalah lebih baik gimana gitu? Kalau bisa nggak separah kayak hitungannya kayak dibilang hasil kayak hitungannya istrinya selingkuh atau merusak dalaman rumah lah, nggak usah lah ditegur aja secara musyawarah gitu, secara lisan, nggak usah sampai nafsu sampai ditanyakan kenapa kok sampai itu. Sebenarnya sih sekarang cuma hawa nafsu sih. Oh Jadi gitu. kalau itu sekarang kalau udah jago merasa oh udah saya jago, nggak usah macam-macam orang kita. Karena itu pasti ada timbal balik gitu. Ya gitu ya Mas ya. Jadi lebih baik kita pakai kepala dingin, selesai musyawarah. Jadi nggak menimbulkan masalah baru gitu Mas ya. Istilahnya kalau bahasanya ini mah mungkin pegadaian mah mengatasi masalah tanpa masalah gitu kali ya. Emang bener nanti boleh nanti kepala. Iya, ya udah Mas Ed. Makasih banyak Mas Ed ya. Oke. Oke, buat kawan-kawan. Nah, nih. Mungkin yang doyan sate, kalian boleh coba nih. Satenya Mas Ed. Sate apa Mas namanya Mas Ed? Sate ayam Sang Engon. Sate ayam Sang Engon. Kalau dulu bapaknya siapa yang jualnya? Pak Agus ya namanya ya? Nah, nih. Dulu yang jualan Pak Agus nih yang di Indomaret itu. Sekarang dilanjutin sama anaknya Mas Edi. Oke, kawan-kawan. Itu aja wawancara kita dengan Mas Ed tentang kejadian carok yang kemarin terjadi di Bangkalan. Ya, pesan-pesannya kata Mas Ed tadi, kalau bisa kita selesaikan masalah secara kepala dingin gitu. Jangan pakai emosi, dikit-dikit carok gitu. Jadi supaya apa? Nah, kayak tadi tuh Mas Ed bilang, kalau udah terjadi carok itu tuh bakal terus dendam dan nggak ada habis-habisnya. Dan malah jadi gimana ya? Jadi nggak menyelesaikan masalah, akhirnya malah menambah masalah. Jadi anak cucu kita, keturunan kita yang nggak tahu apa-apa, jadi ke bawah-bawah akhirnya. Yang harusnya masa depan mereka itu cerah, baik gitu. Jadi dibayang-bayangi dengan dendam di masa lalu. Oke? Semoga para almarhum yang meninggal diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga proses hukumnya juga berjalan dengan baik ya. Ya kita ikuti aja lah gimana baiknya, gimana seperti di pengadilan aja ntar gimana gitu. Soalnya saya juga nggak mau menghakimi ya mana yang salah mana yang benar. Soalnya karena kita juga nggak tahu ya masalah yang sebenarnya gimana. Ya kita biar pengadilan aja yang menentukan gimana baiknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Ed.